Salam, salam kasih dan damai untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Mantanus Chandra, NIM 24101019. Saya di kelas PKK 1 atau Prodi Keagamaan Katolik yang ke-1 semester 1. Ingin membahas materi pertemuan yang ke-6. Di materi pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Jadi, struktur sosial ini adalah kumpulan-kumpulan atau suatu sistem yang ada di masyarakat sebagai fondasi atau peraturan yang berpihak di masyarakat. Selanjutnya tentang komponen-komponen struktur sosial. Yang pertama ada status sosial. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban serta bagaimana individu dipandang orang lain. Jadi status sosial ini contohnya adalah tentang ekonomi, misalnya dia itu orang kaya, ada orang miskin. Di situ termasuk tentang status sosial. Yang kedua tentang peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Jadi misalnya tadi tentang status sosial, tentang orang kaya dan orang miskin. Jadi peran orang kaya itu adalah membantu orang miskin. Misalnya memberikan bantuan ekonomi serta membantu untuk pendidikan supaya yang statusnya miskin itu bisa layak untuk hidup. Jadi itu peran sosial untuk orang kaya dan orang miskin itu juga peran orang miskin itu juga harus rajin dan juga tidak bermalas-malasan. Rajin bekerja, nggak usah mengemis-ngemis minta uang kepada orang-orang di sekitar kita. Orang miskin itu harus rajin kerja. Itu menyangkut tentang peran sosial. Yang ketiga tentang kelas sosial. Pengertian kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Jadi itu kelas sosial. Ada dari tingkatan yang tinggi, menengah, dan bawah. Yang tinggi itu adalah masuk orang-orang kaya seperti pengusaha atau pembisnis. Yang kelas menengah itu ya seperti guru, seperti orang yang mampu seperti kita ini sudah bisa sekolah. Sedangkan orang yang kelas bawah itu adalah orang-orang yang tidak mampu atau pengangguran. Yang keempat tentang kelompok sosial.
Pengertian kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Jadi kelompok sosial ini adalah suatu kumpulan atau mempunyai pemikiran yang sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang kelima, tentang institusi sosial. Pengertian institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Jadi institusi sosial ini bisa seperti polisi, tentara. Misalnya polisi itu mengatur tentang lalu lintas. Yang keenam, norma dan nilai sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Fungsi struktur sosial. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Yang keempat, menentukan akses sumber daya dan kekuasaan. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Selanjutnya, tentang jenis-jenis struktur sosial. Ada struktur sosial formal dan kedua tentang struktur sosial informal. Struktur sosial formal ini terorganisasi secara resmi dengan aturan hukum dan peraturan yang jelas. Sedangkan yang informal lebih bersifat spontan dan tidak tertulis, seperti kelompok teman, jaringan sosial, dan komunitas lokal. Kesimpulan dari materi ini, dari struktur sosial adalah kerangka yang mengatur bagaimana masyarakat berfungsi, mengorganisasi, dan membagi peran serta sumber daya. Selanjutnya, tentang lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Lapisan sosial. Lapisan sosial ini dari lapisan kelas atas, lapisan kelas menengah, lapisan kelas bawah. Ciri-ciri lapisan sosial: hierarkis, berbeda dalam akses, dan tersusun. Contoh lapisan sosial adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, tentang stratifikasi sosial. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, tentang stratifikasi ekonomi. Kedua, stratifikasi sosial, stratifikasi politik, dan stratifikasi gender. Selanjutnya, tentang teori stratifikasi sosial. Ada teori fungsi dan teori konflik. Setelah kita membahas tentang lapisan sosial, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Jenis-jenis mobilitas sosial diantaranya yaitu: yang pertama, mobilitas vertikal, contohnya mobilitas naik dan turun. Yang kedua, mobilitas horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial: pendidikan, ekonomi, keluarga, dan jaringan sosial. Mobilitas sosial dalam masyarakat adalah mobilitas sosial terbuka dan mobilitas sosial tertutup. Kesimpulan dari
materi lapisan sosial dan stratifikasi maupun mobilitas adalah konsep-konsep yang menggambarkan secara masyarakat dan struktur dan bagaimana individu dapat berpindah antara lapisan-lapisan sosial. Sekian pembahasan saya mengenai materi pertemuan yang ke-6. Ketika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, semoga bisa berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.